Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya rekan-rekan Mas Todoy di informasi sekolah atau pendidikan dan pembelajaran. Di kali ini saya akan memberikan informasi mengenai siapa saja yang bisa ikutan seleksi P3K dan siapa saja yang tidak bisa ikutan dalam seleksi P3K tahun 2021 yang akan sebentar lagi digelar gitu ya rekan-rekan. Oke, perlu diketahui ya rekan-rekan, ini em, perlu dicatat juga gitu ya bahwa kemungkinan ribuan guru di Indonesia itu tidak bisa mengikuti P3K ya yang akan digelar sebentar lagi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya. Nah, perlu disimak apakah kita salah satunya gitu ya di eh, beberapa ribuan orang ini yang tidak bisa ikut seleksi P3K. Oke, rekan-rekan langsung saja. Ini berdasarkan informasi yang sudah-sudah ya bahwa apa guru yang bisa mengikuti seleksi P3K di tahun 2021 itu ada tiga kategori. Yang pertama itu adalah guru honorer yang terdaftar di Dapodik, baik itu di sekolah negeri ataupun sekolah swasta ya. Nah, beruntung sekali kalau misalkan sekarang tahun 2021 itu akan direkrut P3K ya. Salah satunya adalah untuk kelayakan taraf hidup sebetulnya gitu ya tujuannya. Oke, yang kedua itu adalah sertifikat pendidik. Jadi guru yang telah memiliki sertifikat pendidik itu juga boleh mengikuti seleksi P3K nanti gitu ya. Dan yang ketiga itu adalah guru honorer K2 yang terdaftar di Dapodik atau BKN atau database BKN atau di pusat gitu ya. Jadi syarat yang ketiga bahwa untuk mengikuti seleksi P3K itu adalah kita tercatat di database di BKN atau Dapodik gitu ya. Dan informasi terbaru bahwa guru yang tidak linear pun gitu ya, ijazahnya itu tidak linear. Misalnya ijazahnya PAI tapi ngajarnya TIK gitu ya. Nah, itu diperbolehkan dalam mengikuti seleksi P3K nanti. Oke ya, itu informasi terbarunya. Selanjutnya, siapa saja yang tidak bisa ikut daftar di seleksi P3K nanti gitu rekan-rekan. Yang pertama itu ada yang disebut dengan guru honorer lulusan SMA ya. Nah, ini tidak sesuai dengan amanat Undang-Undang nomor 14 gitu ya tahun 2005 tentang guru dan dosen bahwa di sana sekurang-kurangnya minimal bahwa seorang guru itu harus berpendidikan S1. Jadi untuk lulusan SMA yang mengajar dan belum S1 itu tidak bisa ya. Yang kedua itu adalah guru honorer Kemenang. Nah, kemungkinan besar guru-guru yang ada di Kemenang itu tidak bisa ikut seleksi P3K nanti ya. Kenapa? Karena Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberikan alokasi hanya 14% dari semua total 1 juta. Gitu. Jadi 14%. Jadi itu untuk guru dan dosen sebetulnya gitu ya. Nah, jadi tapi tidak apa tidak usah khawatir untuk guru-guru di Kemenag. Kementerian Agama itu khususnya Menteri Agama itu sedang melakukan apa pendekatan terhadap Kementerian Pendidikan supaya kuota yang ada di Kemenag itu ditambah. Jadi tidak hanya 14% tapi bisa melebihi dari 14%. Dan yang terakhir yang tidak bisa daftar itu adalah guru TK atau PAUD gitu ya. Nah, sampai detik ini ya rekan-rekan untuk
guru TK atau PAUD itu masih belum ada sinyal apakah guru TK itu bisa mengikuti tes seleksi P3K di tahun sekarang atau bisa gitu ya. Nah, dalam waktu dekat ini pemerintah masih menunggu keputusan gitu ya. Jadi sekarang masih dalam pembahasan dalam menunggu dalam eh, membahas tentang apakah guru TK atau PAUD itu bisa ikut seleksi P3K nanti gitu ya. Nah, kita tunggu saja keputusan dari BKN gitu ya. Oke.